Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu yang ada di ruangan ini. Yang saya banggakan sama Kepala Dinas Kesehatan Kota Lubuk Linggau, Pak Erwin, sahabat saya, Ketua IBI, terus teman-teman dari DPD Persagi Provinsi Sumatera Selatan, teman-teman ahli gizi Kota Lubuk Linggau, dan Bapak Ibu peserta seminar gizi nasional yang melalui daring pada saat ini yang kami hormati dan kami banggakan. Insyaallah semua kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang penuh barokah ini kita masih dapat beraktivitas, kita dapat melaksanakan tugas. Salah satunya barusan tadi kita melantik Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Ahli Gizi Kota Lubuk Linggau yang merupakan organisasi profesi yang sangat banyak perannya dalam perbaikan gizi, terutama dalam penurunan stunting yang saat ini menjadi strategi nasional. Tahun 2024 harus kita turunkan menjadi 14%. Kami dari pembicara pertama tadi tentunya memberikan apresiasi pada Bapak Erwin, Kepala Dinas dan jajaran yang telah melaksanakan inovasi kegiatan-kegiatan dalam rangka percepatan penurunan stunting ini. Banyak sekali yang bisa kita replikasi dari inovasi teman-teman petugas kesehatan, utamanya teman-teman ahli gizi di Kota Lubuk Linggau. Pemerintah dalam hal ini memberikan kebijakan dalam upaya percepatan. Slide yang pertama, kemudian ini saya menyoroti permasalahan gizi terkait dengan stunting saja. Masalah gizi ini banyak, ada 4 masalah gizi, salah satunya adalah stunting. Stunting ini seperti kita ketahui kondisi di mana anak tumbuh gagal pada anak balita itu akibat kekurangan gizi kronis sehingga anak lebih pendek dari usianya. Kekurangan gizi ini terjadi sejak bayi dalam kandungan pada masa awal kehidupan setelah lahir, tetapi baru tampak setelah umur 2 tahun biasanya. Oleh karena itu surveillance gizi sekarang ini teman-teman ahli gizi setiap bulan harus melakukan penimbangan, terus setiap bulan harus kita ukur tinggi badan anak tersebut. Stunting ini disebabkan oleh faktor multidimensi. Jadi penanganannya perlu dilakukan oleh multisektoral. Tadi di sektor kesehatan sungguh banyak sekali inovasi yang sudah dilakukan oleh teman-teman di kesehatan. Ini baru kegiatan program intervensi gizi spesifik. Kontribusinya Pak Erwin baru 30%. Ibu Bapak sudah bekerja maksimal baru berkontribusi 30% dalam rangka penurunan stunting yang ada di kita. Penanganannya ini perlu dimensi lintas sektor karena ada praktek pengasuhan yang tidak baik, kemudian terbatasnya layanan kesehatan termasuk ANC dan PNC. Ini pembelajaran dini yang terkait dengan kualitas tadi Pak Erwin, kurangnya akses ke makanan bergizi. Teman-teman kalau pola asuhnya salah, mindsetnya terkait dengan ini asal makan saja, atau anaknya tidak sesuai dengan kebutuhan bayi tersebut atau anak tersebut sehingga akan mempengaruhi status gizinya. Terkait dengan itu juga kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi. Ini faktor
lingkungan, sanitasi, bila mana desa itu masih belum 100% ODF, belum menggunakan air bersih yang layak diminum, ini akan banyak pengaruh terhadap penyerapan zat gizi, banyak diare, akan berpengaruh terhadap status gizi anak. Nah, stunting ini digambar, lanjut. Lihat berdasarkan panjang badan per umur. Nah ini Pak Erwin. Ini kalau kita lagi SD dulu, di baris ke ini siapa yang tinggi, itu yang duluan masuk gitu. Kan karena yang tinggi itu di depan, kalau lagi SD dulu. Ini gambaran anak usia 2 tahun 2 bulan. Ini. Kalau ini 4 tahun. Yang ini 7 tahun sama 7 tahun umurnya, yang ini seperti ini sama dengan 4 tahun. Yang ini yang kurang gizi Pak. Bu Ibi ini ditutup Ibu ini. Agak dikatakan porno. Jadi ini umur 7 tahun dia 105, tapi orang sudah 7 tahun tuh di atas 125. Ini gambaran kalau kita melihat panjang badan berdasarkan nilai Z-score-nya lebih kecil dari min 2,0. Kondisi stunting di Indonesia, kalau kita lihat masalah gizi di Indonesia itu status gizi balita ada stunting, ada wasting, ada overweight Pak. Jadi kalau yang hitam ini data tahun 2013, kalau yang ini data 2018. Ini berdasarkan riset kesehatan dasar bahwa pertama di tahun 2013 kita stuntingnya 37,2%. Disurvei lagi 5 tahun berikutnya 30,8%. Tapi overweight ini terjadi itu mindset kata Pak Erwin tadi Bang. Jadi kita ini kadang banyak dikasih makanan supaya gemuk. Gemuk itu belum tentu sehat juga. Jadi ada juga yang kurus, ada juga yang kegemukan. Ini apa? Obesitas kita naik tiap tahun 1%. Bu Ibi, jadi 14,8 menjadi 21,8. Ini juga menjadi pencetus penyakit-penyakit degeneratif, kencing manis, DM, terus hipertensi, karena tidak bebas bergerak. Ini juga menjadi masalah. Masalahnya sekarang ini remaja narkoba, remaja putri 30% anemi, kemudian overweight, kegemukan dan lain sebagainya. Ini akan menjadi masalah ketika dia terjadi pembuahan atau dia menikah, akan mempengaruhi anak yang dilahirkan. Jadi terjadi konsepsi barangkali harus dipersiapkan secara terencana. Ini masalah kesehatan prevalensi stunting saat ini. Ini yang saya katakan tadi, kalau ibu hamil, sebelum ibu hamil ini 30%, 32% remaja ini anemi. Wanita usia subur 24% anemi, Pak Erwin. Terus kalau ibu hamil bersalin hampir 50% itu anemi, kurang energi kronis, dan semua ini sudah diintervensi oleh Dinas Kesehatan tadi, ada kurang energi kronis. Nah, masalah-masalah ini dengan kondisi seperti ini akan melahirkan, jadi orang-orang ini beresiko melahirkan anak yang stunting. Jadi memang kalau kita di outputnya kita intervensi, tetapi di sektor hulunya belum kita intervensi, ini akan memperlambat penurunan. Bayi
balita, bayi prematur. Prematur itu berat badannya kurang, kemudian lahirnya kurang bulan. Nah, ini akan berpengaruh. Kalau kita lihat di sini masalah-masalahnya sangat banyak sekali. Gizi buruk 7,1%. Dari capaian penurunan prevalensi stunting dari tahun ke tahun memang terjadi penurunan. Sekarang ini saat ini Indonesia di 24,4%, yang tadi dikatakan target kita 14%. Slide. Ini proporsi status gizi sangat pendek dan pendek. Kalau yang 2013 itu biru, terus yang merah 2018. Indonesia di kemarin 2018 30,8. Ini seluruh provinsi. Slide. Jalan. Gimana itunya? Oh iya. Ini Lubuk Linggau Pak, 17,8 hasil data SSGI 2021. Memang kita masih di bawah, masih di atas rata-rata provinsi. Nah, ini upaya yang telah dilakukan oleh Kota Lubuk Linggau tadi sangat inovasi sekali. Mudah-mudahan di 2022 ini target kita tercapai. Slide. Ini yang berat badan menurut tinggi badan berdasarkan SSGI. Kota Lubuk Linggau di angka 7,6. Slide. Ini balita tinggi badan menurut umur, ini yang dikatakan stunting itu kita di 22,0 Pak ya. 22,8 ya. Sudah di bawah rata-rata provinsi, sudah di bawah rata-rata, tapi tetap kita harus melaksanakan intervensi karena di 2024 kita harus turunkan di 14%. Slide. Ya, ini penyebab stunting. Nah, ini yang tadi saya katakan praktek pengasuhan yang tidak baik, kurang pengetahuan tentang kesehatan yang gizi sebelum dan pada masa kehamilan. Nah, ini tugas ahli gizi lah ya, tugas praktisi kesehatan. Terus ini tetap harus diedukasi karena saat ini di BKKBN itu namanya ada tim pendamping keluarga yang terdiri dari bidan, kemudian PKK sama kader KB. Kalau kita lihat Pak Erwin, 30% dari anak usia 6 bulan ini tidak mendapatkan ASI eksklusif. Jadi omong kosong kalau kita ngomong ke bahwa di desa itu atau di kelurahan itu sudah 0, tapi ASI eksklusifnya masih di bawah target ya. Terus tidak menerima makanan pendamping ASI. Kita masih orientednya itu anak itu yang penting makan, gemuk, kenyang, nah itu sehat. Padahal itu yang harus, ini mempengaruhi pola asuh yang dilaksanakan di kita pada saat ini. Barangkali menjadi ini, kemudian makanan, akses ke makanan bergizi sehingga anak terjadi anemi, kemudian ibu hamil juga terjadi anemi. Ini sudah banyak program yang telah dilakukan oleh teman-teman di kesehatan. Orang beranggapan bahwa yang bergizi itu mahal, padahal ini tolong ahli gizi juga DPD Persagi ini membuat tagline untuk memberikan edukasi terhadap ibu hamil dan remaja putri dalam rangka penurunan angka anemi. Anemi ini menjadi penyebab stunting, menyebab tingginya kematian, menyebab anak atau anak juga bisa meninggal karena ibunya anemi dan anaknya anemi. Kemudian yang ketiga adalah akses air bersih tadi, masih buang air besar di yang terbuka Pak, tidak tahu kalau di kota ini tidak lagi. Kemudian belum memiliki akses air bersih. Mudah-mudahan kalau di kota sudah semuanya terpenuhi. Kalau rata-rata se Sumatera Selatan masih banyak
masalah ODP ini, kemudian air bersih ini menjadi masalah. Yang terakhir ada 4 ini, terbatasnya layanan terhadap sasaran kita, bayi dan balita, ibu hamil ini tidak terdaftar di pendidikan anak usia dini, di PAUD ya. Ini juga tugas kita semua. Kemudian belum mengkonsumsi suplemen besi, kadang diberikan Pak Erwin tapi belum dikonsumsi. Kemudian partisipasi masyarakat terhadap posyandu ini masih rendah, tidak mendapatkan akses yang memadai ke layanan imunisasi. Ada yang sudah teredukasi, kalau tidak diimunisasi, anak aku ini dikejar, kapan buka posyandu. Kemarin karena COVID posyandu tidak dibuka atau tidak berikan pelayanan di posyandu. Nah ini menjadi kebutuhan. Kalau di KB itu sudah menjadi kebutuhan perilaku kontrasepsi. Jadi kalau suaminya pulang, sudah ibunya kalau tidak sudah habis masa alat kontrasepsinya, misalnya suntik dan lain sebagainya, datanglah ke bidan untuk mendapatkan alat-alat kontrasepsi. Slide. Ini yang saya katakan tadi, stunting terjadi dimulai dari ketika seorang remaja menjadi ibu yang kurang gizi dan anemi. Nah, pemerintah dalam hal ini sudah melakukan pendampingan terhadap calon pengantin, terhadap remaja putri. Tadi sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan, memberikan tablet tambah darah, kemudian mengedukasi. Ada PIK remaja, kalau di BKKBN itu pusat informasi konseling remaja, ada program-program terkait dengan remaja putri ini untuk menurunkan angka anemi dan stunting ini. Kemudian saat ini saat hamil tidak mendapatkan asupan gizi yang mencukupi, karena janin dalam kandungan ini seperti kita ketahui harus disuplai melalui plasenta makanan ibunya. Kalau ibunya sendiri kurang gizi, ya janinnya terpaksa merampok apa yang ada di ibu ini untuk memenuhi zat-zat gizi yang untuk membentuk tubuh yang sehat di dalam kandungan tersebut. Kemudian ibu hidup di lingkungan dengan sanitasi kurang memadai. Jadi ibu hamil hidup di daerah lingkungan yang kurang memadai, ini juga menjadi pencetus anak-anak yang stunting atau anak-anak yang lahir yang tidak sehat. Slide. Permasalahan percepatan penurunan stunting perlu penguatan intervensi terintegrasi melalui dari ini sudah dilakukan semua Pak. Tadi sudah ada konvergensi program di tingkat pusat daerah. Ini masih belum nyambung, belum optimal, sehingga Perpres yang sudah dilakukan itu Perpres 72 tahun 2021 ini belum maksimal dilaksanakan oleh teman-teman kabupaten kota implementasinya, tapi kalau SK-nya tentunya sudah dilakukan. Penajaman sasaran dan intervensi belum sepenuhnya menyasar rumah tangga di 1000 hari pertama kehidupan. Jadi betul kata Pak Erwin tadi, ini perlu kita awasi selama 1000 hari pertama kehidupan ini, jangan sampai ada ibu balita terus ibu hamil ini tidak kita awasi oleh petugas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Ini akan berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak bila mana dia membutuhkan pelayanan. Oleh karena itu di 1000 hari pertama kehidupan ini tidak ada kata lain, harus didata teman-teman yang ditugaskan di desa maupun di kelurahan itu untuk selalu memonitoring status anak tersebut, karena anak ini lahir bisa sehat tapi selama masa 2 tahun bisa jadi terjerumus kurang gizi atau stunting karena pola asuh yang salah didukung dengan
asupan gizi yang tidak adekuat, kemudian lingkungan yang tidak mendukung. Kemudian ini pendampingan terhadap penurunan stunting belum diterjemahkan dalam perencanaan penganggaran. Tentu tadi sudah di Dinas Kesehatan, tapi tidak selesai dari Dinas Kesehatan, kata saya tadi, ini perlu juga didukung oleh OPD yang terkait. Kemudian penguatan sistem data, kita seharusnya satu data, namun itu tidak menjadi masalah. Ada kesenjangan angka SSGI dengan EPPGBM, ini menjadi catatan kita, tapi kita lihat apa jumlahnya Pak, bukan persentasenya yang beda. Kalau tadi Bapak 1,9%, kulihat itu sudah 400-an ya. Di Kota Lubuk Linggau itu orang yang stunting, kecil persentasenya, tapi banyak loh 400 kalau dibariskan nyampe ke depan itu stunting, dan ini calon generasi kita. Slide. Kebijakan dan strategi upaya percepatan penurunan stunting. Ketiga, inilah. Dari tahun ke tahun kita sudah melaksanakan ini Pak, ada kebijakan-kebijakan. Saya akan baca di tahun 2021. Tahun 2021 ini ada Perpres 72 yang mengamanahkan setiap provinsi sampai ke desa itu membentuk tim percepatan. Ini sudah ditindaklanjuti. Kemudian ada penguatan kerangka kelembagaan, intervensi, pemantauan dan evaluasi. Ini juga ada satgas dari pemerintah provinsi, kabupaten sampai ke kecamatan. Disusun rencana aksi percepatan penurunan sanksi sebagaimana acuan yang telah kita ini, ada namanya RAN Pasti 2021-2024. Slide. Pilar utama, ada 5 pilar strategi percepatan penurunan stunting ini. Nah ini nih, pertama harus komitmen, kedua kita kampanyekan berfokus pada pemahaman perubahan perilaku dan komitmen politik atau akuntabilitas. Ini kalau sasaran prioritas kita ini yaitu remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak baduta. Jadi konvergensi gizi dan ketahanan pangan. Jadi ketahanan pangan ini butuh apa yang kata Pak Erwin tadi, pangan tersedia tapi pengolahannya salah sehingga nilai gizinya hilang. Yang dimakan bayi atau ibu hamil itu cuman apa tuh, sampah ibaratnya itu empty kalori, tidak ada kalorinya, tidak ada zat gizinya. Nah itu yang menjadi pemahaman. Tugas kita memberikan perilaku yang bagus, perilaku hidup bersih dan sehat, mengedukasi terkait dengan pangan tersedia tapi pengolahan yang salah, ini akan berpengaruh juga terhadap status gizi anak. Slide. Penanganan stunting, penanggulangan stunting nomor 4. Nah ini ada 8 aksi konvergensi, semua kita sudah melaksanakan ini kabupaten kota, dan ini dinilai oleh penilaian kinerja di 8 konvergensi. Ini terkait dengan tugas kesehatan, tugas OPD yang terkait di kota maupun di kabupaten. Ini pikir sudah kita semua laksanakan, tinggal kapan itu diinput dan kapan itu implementasinya dilaksanakan agar data yang kita input ini menjadi data pusat untuk memberikan kebijakan percepatan penurunan stunting selanjutnya. Slide. Nah ini ya konsep penanggulangan stunting itu di pencegahan di 1000 hari pertama. Kalau di penanggulangan ini stimulasi pengasuhan dan pendidikan berkelanjutan. Slide. Nah ini kerangka penanganan stunting. Saya katakan tadi Pak Erwin, Pak Kadin, jadi intervensi gizi spesifik ini baru berkontribusi 30%. Jadi pelayanan semua yang kita lakukan di intervensi pelayanan kesehatan tadi baru berkontribusi 30%. Tapi kalau yang sensitif ini 70%. Ketika sektor kesehatan sektor lain, masyarakat umum
ini berkontribusi, apakah itu di air bersih, apakah itu di jamban keluarga, kemudian pendidikan PAUD, kemudian pra nikah, kemudian remaja putri dan sebagainya, ini akan berkontribusi 70%. Karena gizi ini sudah dulu, zaman dulu saya baru sekolah pun sudah kenal program gizi ini, perbaikan gizi, kemudian penanggulangan gizi ini masih seperti ini karena harus sektor luar, sektor lain selain kesehatan untuk berkontribusi dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Jadi faktornya banyak dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan itu, terutama bayi dan balita ini adalah sektor PU, kemudian ketahanan pangan, kemudian perikanan, kemudian jalan, akses dan lain sebagainya, ini akan berkontribusi. Slide. Nah, ini yang saya katakan tadi. Jadi yang sensitif ini nih, kemiskinan, sanitasi, air bersih, pendidikan. Yang spesifik apa yang sudah dilakukan kita tadi dari pranikah, hamil, masa intervalnya masih 30% dalam penurunan angka tersebut. Slide. Ini 13 program intervensi spesifik dan sensitif untuk menurunkan stunting. Saya kira kita sudah tahu semua. Kalau remaja putri tadi ada screening, pemeriksaan kesehatan termasuk kadar hemoglobin siswa itu sudah dilakukan. Kemudian konsumsi tablet tambah darah, apa yang dikatakan Pak Erwin tadi. Kemudian kalau ibu hamil, pemeriksaan kehamilan, terus konsumsi tablet, pemberian makanan tambahan untuk bayi yang ibu hamil yang kek. Yang kek ini indikatornya 23,5 Pak, lingkar lengan atasnya. Kalau dia kurang dari 23,5 dia akan ibu hamil yang kurang energi kronis. Begitu juga balita, tumbuh kembangnya dipantau, ASI eksklusif, pemberian makanan tambahan sesuai dengan umur, kemudian tata laksana balita dengan masalah gizi, peningkatan cakupan dan perluan jenis imunisasi. Jadi imunisasi perlu karena itu memberikan kekebalan. Kalau dia sakit-sakit terus, makan ini tidak dapat diserap sehingga akan berpengaruh terhadap status gizi. Kemudian remaja putri dan ibu hamil, balita dan masyarakat umum, kita mengedukasi remaja putri. Kenapa tadi sudah menyasar ke sana? Karena ini di sektor hulunya harus kita benari. Karena kalau remaja putri ini menikah, dia kalau dia dalam kondisi yang kurang sehat atau anemi, ini akan melahirkan anak yang stunting. Jadi mempunyai faktor resiko juga remaja putri ini harus kita. Oleh karena itu teman-teman ahli gizi tolong nanti bekerja sama dengan sekolah untuk masuk kita memberikan edukasi terhadap ini. Apakah sekali-sekali Pak Ridho jadi pembina apel di hari Senin? Kalau saya di OKI itu membina apel untuk mengedukasi lah satu gizi, karena kita punya kesempatan untuk mensosialisasikan ini. Lanjut, stop buang air besar ini ya yang ODF tadi. Slide. Ini saya katakan stunting bisa dicegah melalui 1000 hari pertama kehidupan. Untuk memastikan kesehatan yang baik dan gizi yang cukup itu kita pantau mulai dari kehamilan dan pertumbuhan janin, kemudian pertumbuhan bayi dan anak. Kira ini gawe bidan, ya Bu bidan. Tapi ketahuilah anak lahir sehat di 1000 hari pertama ketika tidak kita pantau, tidak kita intervensi, tidak kita edukasi, bisa menjadi terjerumus kepada anak yang stunting karena pola asuh yang salah. Slide. Ya, ini akar masalah. Pikir akar masalah penyebab langsung itu asupan, kemudian kesehatan, infeksi terhadap di bayi atau di ibu itu, kemudian akar masalah yang lain yaitu kemiskinan, pemberdayaan perempuan dan lain sebagainya. Slide.
Ini peraturan Presiden 72. Ini kami rangkum di tugas-tugas pertamanya menguatkan aspek tentang tim percepatan, kemudian keduanya penguatan aspek sasaran intervensi dengan menggunakan pendekatan keluarga, kita ada TPK, kemudian penguatan aspek data. Saat ini tadi di seluruh Indonesia akan dilakukan survei status gizi Indonesia dan sekarang sedang berjalan. Kemudian keempatnya penguatan pada aspek pendanaan melalui APBN, APBD maupun APBD desa untuk sumber-sumber anggaran yang sah. Slide. Ini yang terakhir. Jadi seluruh kegiatan ini harus terkonvergensi pelayanan dalam upaya penurunan stunting ini. Jadi kalau peraturan Presiden nomor 72 tahun 2001 ini tentang percepatan yang terlibat ini ada banyak kementerian dan lembaga OPD terkait di tingkat daerah. Ini ada depak bimbingan pradika pembinaan ini. Nah kalau kami Pak udah kerjasama dengan depak ya, pikir kita juga sudah sama karena provinsi juga kita sudah kerjasama. Pendidikan, kampanye gizi nasional, penyelenggara PAUD. Nah PAUD ini kan ada umur yang setahun, ada yang 2 tahun. Nah ini juga menjadi ini dulu sudah membooming, tapi ini kembali barangkali bisa kita ini kan terkait dengan COVID. Ini PAUD ini untuk dikolaborasi lagi dengan kegiatan-kegiatan posyandu. Di pemanfaatan dana desa, pikir sudah ada aturan supaya di desa itu yang merupakan ujung tombak untuk menganggarkan berapa 20% kalau tidak salah untuk pencegahan dan penanggulangan stunting. Di dinas sosial ada PKH, kemudian ada bantuan langsung tunai dan lain sebagainya. Pemberian bibit pada kebun gizi ini dinas pertanian. Penyediaan air bersih, jamban sehat, ini PU, tim pendamping keluarga BKKBN. Nah, tim pendamping keluarga ini saat ini inilah yang bisa kita manfaatkan teman-teman ahli gizi. Ini kan ada bidan, ada tim gerak PKK, kemudian ada kader KB. Nah, dia mengunjungi keluarga yang berisiko stunting, terus mengukur ulang anak-anak yang stunting di desa-desa itu di posyandu. Dan dapatlah validasi data yang akurat, dan inilah yang menjadi bahan kita untuk diintervensi di rapat di mini lokakarya stunting di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten. Sehingga ketika ini dapat yang perlu kita audit penyebabnya apa, ini juga kita berkontribusi. Mungkin bisa jadi penyebabnya karena perilaku ibu. Jadi ahli gizi di sini harus berperan. Jadi di tingkat desa, mungkin bidan desa bisa diedukasi, dan di tingkat puskesmas kita harus memberikan edukasi bagaimana mengolah makanan yang sehat, terus bagaimana memberikan asupan zat gizi itu selama 90 hari, itu PMT pemulihannya. Kadang kita ini ngikut-ngikut di YouTube, setahun sekali nganjuk telur di anak sekolah. Kemudian ada orang ini di itu Pak Erwin di YouTube itu kan orang berdiet kan, jadi anak-anak remaja ini tidak makan, ngurus ke badan, turun sama 2 minggu bisa turun, tapi dia tidak tahu metabolisme tubuh itu memerlukan zat gizi dan mineral, vitamin dan mineral. Akhirnya apa? Sakit. Nah, memang dengan transformasi digital ini menjadi masalah ketika kita bisa lihat terus tidak ke ahlinya. COVID ini banyak orang ngomong tapi bukan ahlinya, misalnya kita ikuti setelah kena gitu. Begitu juga status gizi ini, ketika kita tidak merujuk pada ahlinya, ya kita akan menjadi masalah. Ya teman-teman yang di kecamatan, kemudian di desa barangkali bisa mengedukasi ini. Kemudian kesehatan kita tahu tadi sudah diberikan suplemen gizi, promosi, berikan pendidikan gizi, ada JKN, ada tata laksana gizi dan lain sebagainya. Ini semua kita sesungguhnya sudah begawe.
sudah berkontribusi, profesi bidan, profesi gizi, profesi dokter, semua kita sudah berkontribusi, tapi penurunan ini masih lambat. Nah, oleh karena itu kita perlu terkonvergensi dengan lintas sektor supaya ini menjadi satu kesatuan. Ketika ada masalah anak yang stunting, kita tangani, kita intervensi sesuai dengan kebutuhannya, kupikir itu bisa naik. Tapi kalau sekarang ini kita sudah bergerak ke hulunya. Sekarang ini kalau bisa Pak Erwin, Pak Bu Bidan, anak yang lahir itu tidak kecil lagi yang stunting. Nah, itulah yang kita yang pranikah tadi, remaja putri bekerja sama dengan teman-teman di KUA ya, di kecamatan, agar kalaupun memanglah kebelet nikah, boleh nikah tapi jangan dulu hamil ketika lemak tubuhnya belum terpenuhi. Misalnya belum 30%, lilanya belum melewati 23,5, jangan dulu hamil karena akan beresiko melahirkan anak yang kurang gizi atau stunting. Saya kira ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf saya setelah presentasi ini untuk izin meninggalkan ruangan ini, Pak Kepala Dinas, Bu semuanya, karena kami ada kegiatan besok yang harus kami laksanakan. Jadi harus ngejar balik sesudah ini. Terima kasih sekali lagi, saya titip, ini ada narasumber dari alegisi yang kawakan. Ini bisa ditanya dengan beliau-beliau ini, nanti saya izin meninggalkan ya Bu ya, nanti Pak Kadin untuk kembali ke Palembang dalam rangka melaksanakan kegiatan yang tidak bisa kita wakil ke. Saya kira itu saja, terima kasih atas kebersamaannya, semoga ini bermanfaat bagi kita, bagi keluarga, bagi masyarakat, dan semoga semua kegiatan ini selalu dilindungi dan ridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.